Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi kitabih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang keempat masih dalam bab atau fasal lughah, bahasa. Kalau Anda ingin menjadi sukses, Anda dalam menyampaikan kalimat-kalimat kepada orang lain itu lebih baik Anda itu mendengarkan lebih dulu, mendengarkan orang lain ngomong lebih dulu. La'ala min ahammiha al-istima'u al-jayyidu. Mendengarkan kemungkinannya lebih baik daripada langsung jebret-jebret ngomong. Fal istima'u yusa'idu ala inma'i al-hasilatil lughawiyah min alfadhin wa mutaraddifatin. Jadi mendengarkan itu membantu mengembangkan jumlah linguistik dari beberapa kata dan sinonim. Jadi kata-kata dan sinonim yang akan dikeluarkan bisa melihat dari lawan bicara lebih dulu. Kama anna lil istima'i ahamiyatun kubro fi dhuhuri bimadharil iltizani wal waqari kama yamnahul akharin asyu'ur bi annaka tahtarimu kalamahum wa tuqaddiru sahsiyatihim. Mendengarkan juga sangat penting dalam menampilkan ketenangan dan martabat. Jadi agar kita kelihatannya tenang, tidak gugup mau ngomong apa, maka kita dengarkan dulu orang lain bicara. Dan itu memberi orang lain perasaan bahwa Anda menghormati kata-kata mereka dan menghargai kepribadian mereka. Kalau kita mau dengerin dulu orang lain. Jadi orang lain ngomong apa, kita dengerin dulu agar paham. Kama analil istimta, seperti halnya lil istimai, untuk mendengarkan ahamiyatun kubro, bermula ada kepentingan yang besar. Mendengarkan itu sangat penting, ahamiyatun kubro, sangat penting fi zuhuri dalam menampilkan bimadharil iltizani, dalam
keseimbangan, menampakkan keseimbangan, wal waqari, dan menampakkan martabat. Dengerin orang ngomong dulu, itu Anda menampakkan keseimbangan dan kemartabatan Anda. Kama yamnahul akharin asy'ur bi annaka tahtarimu kalamahum. Kama yamnahu, seperti halnya memberi al-akhirin pada orang lain, memberi asy'ura akan perasaan bahwa bi annaka, sesungguhnya Anda itu tahtarimu, menghormati, memuliakan siapa Anda, memuliakan kalamahum, akan ungkapannya, kalimatnya mereka. Takdiru, dan Anda menghargai sahsiyatihim, akan kepribadiannya mereka. Jadi kalau Anda ngomong dengan orang lain, ya pidato atau apa, dengarkan dulu yang lainnya. Anda muhadasah dengan orang lain, dengerin orang lain bicara, itu akan menampakkan Anda, kesopanan Anda, dan akan menampakkan bahwa Anda menghormati mereka. Wa mimma sadiri tasilil lughati aidan al-qiraah wal qiraatu laysat mauridan lil lughati fahasiba fa innama ta'utu aidan al-manhalul azab litsaqafah al-amah. Salah satu sumber pemerolehan bahasa juga membaca, dan membaca bukan hanya sumber bahasa saja. Jadi agar bahasa Anda itu tepat, pas dengan orang yang diajak ngomong, ajak bicara, maka salah satu sumber dari bahasa yang Anda akan pakai ketika ngomong dengan orang lain itu dengan membaca. Jadi Anda membaca buku, membaca koran, membaca apa, itu bisa mendapatkan bahasa-bahasa yang bisa untuk ngomong orang lain dengan tepat. Wa mimma sadiri tasilil lughati, dan itu salah satu dari sumber pemerolehan bahasa, Aidon, begitu pula al-qiraatu, bermula membaca. Wal qiraah, bermula membaca, itu laisat, bukannya itu mauridan, bukan hanya sumber lilughati untuk bahasa, fahasiba saja. Membaca itu tidak hanya menjadi sumber bahasa saja, tapi
tentunya membaca itu bisa menjadi sumber pengetahuan dan ilmu. Wa inna ma ta'udu, tetapi juga sumber tetapinya juga wa innama ta'ud, tetapi juga bisa menularkan aidon, begitu pula al-manhalal adab, akan wa inna ma ta'uddu aidan al-manhal al-azab litsaqafah al-amah, tetapi juga sumber segar budaya, sumber segar budaya litsaqafah al-amah yang umum. Wala usi, dan aku tidak merekomendasikan bil qiraati, dengan membaca fi nau'in wahidin, dalam satu macam, satu jenis minal kutubi, dari kitab, kal adabi, seperti baca kitab-kitab adab, masalan umpamanya. Wa inna ma'usi, tetapi saya menyarankan bil qiraati, untuk membaca bisyaklin am, secara umum. Walau kumta, walaupun Anda jika Anda mencurahkan bitakhsisi waktin, dengan waktu tertentu, yaumin, setiap hari, lil qiraah, untuk membaca, walau nisf sa'atin, walaupun setengah jam, taqtadiha, menghabiskan siapa Anda dalam pada sa'ah, fi mutola'atin jaridatin, untuk membaca koran, au majalatin, atau membaca majalah, au kitabin, atau membaca kitab. Takunu, ada siapa Anda, bidzalika, dengan hal itu, qad wada'ta, Anda telah menetapkan linafsika, pada diri Anda, menetapkan manhajan, akan sebuah pendekatan, tawilal mada, yang jangka panjang, pendekatan jangka panjang, lil irtiqai bitsaqafatika, untuk meningkatkan bitsaqafatika, pada budaya Anda, pada budaya Anda. Wa qamusika, dan kamus al-lughawi, kamus bahasa Anda. Saya tanama, akan meningkat,
yaumian setiap hari, bisaklin mutamayyizin, dengan jelas, dengan secara jelas. Jadi kalau Anda makin banyak membaca, dan Anda akan makin banyak mendapatkan perbendaharaan kata-kata. Makin banyak perbendaharaan kata-kata, Anda makin memudahkan pada Anda untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mudah diterima. Membaca itu tidak harus kitab adab mathalan, tapi bisa membaca apa saja. Setiap hari bisa setengah jam, bisa 1 jam. Anda bisa membaca koran, Anda bisa membaca majalah, baca kitab. Itu akan menambah kamus perbendaharaan kata Anda yaumian dengan cara bisyaklin mutamayyizin. Itu Anda akan menambah bahasa dengan baik. Wa kullama sirta bari'an fit ta'biri an nafsika biwuduhin wa diqqatin wa taqatin lil akharin bisyaklil ladzi yamna'uka tahtimalat su'al fahmi kafatahtimalati su'il fahmi kama sirta aktsar najahan wa qabulan ladal akharin. Dengan cara yang mencegah semua kemungkinan kesalahan paham, semakin sukses dan semakin diterima oleh orang lain. Kalau bahasa Anda bagus, Anda akan semakin sukses dan semakin bisa diterima oleh orang lain. Kalau bahasanya bagus, ngomong nyambung, ngomongnya nyambung, ngomongnya enak, diskusinya enak, nyambung, itu mudah diterima oleh orang lain. Itu tentang bahasa. Tapi kalau nggak nyambung, nggak enak, ya sudah. Tahu-tahu persoalan karena omongan bahasa. Ini susah. Wa kullama sirta, dan ketika Anda jadi itu barian orang yang mahir fi ta'biri an-nafsika, semakin Anda mahir fitabiri dalam mengekspresikan an-nafsika dari diri Anda, biwuduhin dengan jelas, daqatin dan akurat, lil akhorina pada orang lain, bisyaklil ladzi yamna'uka fatahtimalati su'il fahmi, dengan cara yang mencegah semua kemungkinan kesalahpahaman, dengan cara yang mencegah semua kemungkinan kesalahpahaman. Kullama sirta aktsar najahan wa qabulan ladal akharin, semakin sukses Anda, kullama sirta najahan, semakin sukses Anda, kullama sirta
Selamat. Jadi siapa Anda itu aktsaro lebih itu najahan suksesnya, wa qabulan dan lebih bisa diterima ladal akhorin pada orang lain. Jadi kalau bahasa Anda bagus, kalimat-kalimat yang didengarkan oleh orang lain nyambung, omongan pertama kali, omongan Anda nyambung dengan orang yang dengarkan, maka yang disebut sukses adalah Anda sendiri. Jadi mau ngomong apa ke kiai, sampean datang terus ngomong bisa menyampaikan dengan baik, berarti sukses. Karena kesuksesan orang mau ngapain akan diawali dengan bahasa. Itu bahasa yang sudah mendegelin orang, padahal sampai bawa sesuatu yang baik, tapi orang itu kadang nggak nyambung dengan Anda, nggak jadi. Proyeknya bisa nggak jadi karena bahasa. Programnya bisa nggak jalan karena bahasa. Programnya bisa jalan baik karena bahasa. Begitu. Waqad sabata irtibatun najahi wal qudrati alal kasbi bil maharatil kalamiyah. Telah terbukti bahwa kesuksesan dan kemampuan menghasilkan keterampilan verbal. Keterampilan verbal. Waqad sabata dan telah terbukti apa irtibatun najahi, kesuksesan, konektivitas kesuksesan, wal kudrati dan konektivitas kemampuan, telah terbukti alal kasbi atas kasab menghasilkan bil maharati atas keterampilan, bil maharatil kalami atas keterampilan berbicara, keterampilan verbal. Jadi orang makin mampu menguasai dirinya dengan bahasa yang tepat dan baik, orang itu akan makin sukses. Karena tujuan apa yang akan disampaikan menjadi lebih mudah, menjadi mudah diterima pada orang lain. Itu intinya. Kama thabata irtibatut maharatil kalamiyah wa tanmiyatiha bitahsinil maharatil lughawiyah. Keterampilan verbal dan perkembangannya terkait dengan peningkatan keterampilan bahasa. Jadi kalau Anda bahasanya terus berkembang, kalimat-kalimatnya disusun bagus, itu ada irtibatul maharatil kalamiyah, ada hubungan tentang keterampilan-keterampilan berbahasa dan perkembangannya dalam tahsinil maharatil lughawiyah, memperbaiki bahasa itu sendiri. Waqad sabata dan telah terbukti apa irtibatun najah, konektivitas kesuksesan, wal qudrah dan kemampuan, konektivitas kemampuan alal kasbi atas bisa menghasilkan bil maharatil kalamiyah pada keterampilan verbal. Kama sabata seperti telah
terbukti apa irtibatul maharat, konektivitas keterampilan verbal, al-maharatul kalamiyah, keterampilan verbal, watan miyatiha, irtibatul maharatil kalamiyah, konektivitas keterampilan verbal, watan miyatiha, dan perkembangannya, tahsinil maharatil lughawiyah, dengan peningkatan keterampilan berbahasa, dengan peningkatan keterampilan berbahasa. Jadi depan kemarin sudah dikatakan bahwa al-lugha hiya dalilus syakhsiyah. Bahasa itu adalah dalilnya kepribadian itu. Jadi kepribadian kayak apa orang itu dilihat dari bahasanya. Al-lugha hiya dalilus syakhsiyah. Jadi orang nggak bisa bohong. Bahasanya begitu ya begitu orang itu. Gitu. Orang nggak bisa begitu. Bahasanya begitu ya memang kelasnya segitu. Kelasnya segitu maka bahasanya segitu. Al-lugha hiya dalilus syakhsiyah. Itu. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Kalau bahasa Anda bagus, Anda mau melobi orang, mau ketemu orang, kok bahasanya enak, diterima, Anda akan memudahkan rezeki Anda nempel kepada Anda. Karena dengan bahasa yang bagus, maka tambahi setiap hari vocabulary-nya, vocab-nya ditambahi, kata-katanya ditambahi, kalimatnya ditambahi, dikembangkan agar memudahkan untuk berbicara dengan orang lain. Itulah kajian pagi hari ini, yang ke depan kita besok akan mengkaji tentang dawafi al-akhirin wa tawjihil muhadatsah, motif orang lain dan mengarahkan percakapan. Motif-motif orang lain dan mengarahkan percakapan. Agar kita bisa tahu motif orang lain bicara itu apa, dan kita bisa mengarahkan pembicaraan kita yang bisa mengarahkan sendiri. Nah, itu kita harus pelajari bab besok, dawafi al-akhirin wa tawjihil muhadatsah, motif-motif orang lain dan mengarahkan percakapan. Kalau percakapan sudah diarahkan oleh kita, maka dunia milik kita. Itu intinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.